sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, miftahul jannah as-shalah. Apa artinya? Kunci surga itu adalah sholat. Kata baginda, miftahul jannah as-shalah. Kunci surga itu adalah sholat. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dua landasan, dua dalil firman Allah sama sabda Rasulullah sebagai landasan tema kita, yaitu hidup hanya satu kali. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah hidup hanya satu kali saja. Semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah hidup hanya satu kali saja. Baik dia orang yang beriman, ataupun dia orang munafik, ataupun dia orang kafir, hidupnya diberi kesempatan hidup di dunia oleh Allah hanya satu kali saja, termasuk baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang paling dicintai, hamba yang paling disayangi. Bumi ini kalau tidak terciptanya Rasulullah, maka tidak akan ada bumi. Tapi beliau dikasih kesempatan oleh Allah pun hidupnya hanya satu kali saja. Presiden hidupnya satu kali, pejabat hidupnya satu kali, yang kaya hidupnya satu kali, yang miskin satu kali. Semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah hidupnya hanya satu kali saja. Betul ibu-ibu? Pertanyaannya adalah, bagaimana Ustadz agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya tidak sia-sia? Betul ibu? Bagaimana Ustadz agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya tidak rugi? Bagaimana caranya Ustadz agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya beruntung? Betul ibu? Hidup hanya satu kali, nggak mau orang yang beriman hidup satu kali hidupnya sia-sia. Ada yang mau hidupnya sia-sia? Cuma satu kali, tapi dia hidupnya sia-sia, maka dia akan celaka dan merugi. Orang yang beriman tidak mau hidupnya rugi, bangkrut. Ada ibu yang mau hidupnya rugi, bangkrut? Tidak ada. Apalagi orang yang beriman tidak mau. Ustadz, hidup cuma diberi cuma satu kali saja, hidupnya di dunia dan di akhirat kelak akan pahit, bangkrut. Enggak mau. Lantas yang mau yang bagaimana orang yang beriman dengan hidup satu kali ini? Yaitu hidupnya ingin selamat dan beruntung, bahagia di dunia dan akhirat. Ini yang jadi tujuan hidup kita satu kali. Bu, ibu pengen hidupnya di dunia di akhiratnya selamat, bahagia? Sama Ustaz juga begitu. Ya Bu ya, sama Ustaz juga begitu. Cita-cita kita sama, ingin menggapai dunia dan akhirat itu dengan kebahagiaan dan keselamatan. Maka sesuai dengan doanya Ibu Hajah semuanya ba'da sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan bagi kami di dunia, dan berikanlah kebahagiaan bagi kami kelak di akhirat, dan jauhkanlah dari kami siksa api neraka. Berarti cocok ibu ya. Tujuan hidup kita yang hanya satu kali saja ini ingin mendapatkan
keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhir. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lihat pertanyaannya. Lantas bagaimana Ustadz agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya tidak mau sia-sia, hidupnya tidak mau merugi, tapi hidupnya ingin selamat, bahagia dan beruntung, bagaimana caranya Ustadz? Begitu kan? Kan harus ada caranya. Ingin meraih kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat itu harus tahu caranya. Maka pada kesempatan kali ini saya kasih tahu ibu, ada 4 amalan terbaik untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja. Ada berapa ibu? Ada 4. Ada 4 amalan terbaik untuk mengisi hidup hanya satu kali saja ini. Apa Ustadz amalan terbaik yang 4 tersebut? Yang pertama adalah, ini yang dicontohkan, diperintahkan oleh baginda ya Bu ya. 4 amalan terbaik yang dicontohkan oleh baginda, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini. Yang pertama, amalan terbaik yang pertama untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah hafidul iman. Apa ibu? Hafidul iman. Apa artinya Ustadz hafidul iman? Hafidul iman itu artinya menjaga dan merawat iman. Siapa orangnya yang mampu menjaga dan merawat imannya di dalam kehidupan sehari-harinya, Bu, barangkali dia imannya sudah mulai menceng dan sesat, ya Bu ya. Seiring perjalanan hidup nih Bu, iman kita sudah mulai menceng dan sesat dengan sebab banyak. Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke paranormal, ada yang dikasih sakit, kemudian putus asa, nyari berobat ke sana ke sini, sehingga imannya menceng dan sesat. Barangkali juga ada imannya yang sudah mulai kotor dan berkarat imannya. Barangkali juga imannya sudah banyak yang pada turun, nggak naik-naik itu iman. Karena orang yang beriman itu imannya yajib wayakus, naik tuh turun. Ini imannya lagi turun terus nggak naik-naik. Bu, barangkali ada di antara kita imannya yang mulai menceng sesat, imannya kotor sudah berkarat, imannya mulai turun dan nggak pernah naik. Maka solusinya adalah banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah? Tentang iman, supaya imannya lurus, supaya imannya sehat, supaya imannya enggak turun-turun terus naik terus. Apa kata baginda? Zikirlah dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkanlah zikir tersebut, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana saja kita berada, ibu lagi ngapain saja, ibu boleh berzikir mengucapkan kalimat zikir tersebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iman kita ibu ibarat HP, ya Bu. Baterainya itu bisa ngedrop, habis baterainya. Bertanda apa? Bertanda keburukannya yang banyak, tapi kebaikannya sedikit, bahkan zong, kosong kebaikannya. Sehingga baterainya habis. Maka kalau ibu punya HP baterainya habis, kudu di ngapain? Kudu dicas. Cas baterai adalah dengan listrik, dengan baterai. Mengecas iman, tauhid, akidah kita adalah dengan
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah Bu, amalan yang pertama orang yang beriman untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja, hafidul iman. Pertanyaannya Bu, Ustadz kalau ceramah banyak pertanyaannya, iya supaya kita ngerti. Ya Bu ya? Amalan yang kedua, Bu, saya belum tahu ini nanti pulangnya jam berapa? 75. Ada yang ngeretur di belakang Ustadz, baru juga mulai. Sekali tadi jam 3 ya Bu ya. belum jam Saya kalau ngisi pengajian Ba'da Zuhur itu jangan sampai lewat Sebelum asar. Ibu juga banyak kegiatannya dan lain sebagainya. Ada waktu jeda dan istirahat menjelang sholat asar. Tapi kalau ibu-ibu mau sampai maghrib gak apa-apa. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan terbaik yang kedua untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah hafidus sholat. Menjaga sholat. Menjaga sholat 5 waktu, terutama yang wajib dulu. Ya Bu? Terutama yang wajib dulu. Hafidus sholat. Jadi amalan terbaik untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah menjaga dan merawat sholat 5 waktu kita. Ya Bu? Jangan sampai sholat itu ditinggal oleh kita. Dalam keadaan ibu sibuk apapun, maka sholat tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan perjalanan macet dan jauh apapun, sholat tidak boleh ditinggal. Bahkan dalam keadaan ibu sakit seperti apapun sakitnya, sholat tidak boleh ditinggal. Dibisikin tuh sama keluarga, sama anaknya, maknya udah datangnya waktu sholat, lagi sakit. Ya Bu, diwuduin, dibisikin supaya sholatnya jangan tinggal. Mengapa Ustadz? Pertanyaannya, kenapa Ustadz sholat tidak boleh ditinggal? Sesibuk apapun, sakit apapun, sholat tidak boleh ditinggal. Mengapa Ustadz? Kalau ibu pengen tahu jawabannya, mengapa sholat tidak boleh ditinggal? Wajib harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Jawabannya adalah karena ibadah terbaik adalah sholat. Ibadah terbaik adalah sholat. Pahala terbaik adalah sholat. Penolong terbaik adalah sholat. Teman setia kita di dalam kubur adalah sholat. Tiket menuju surganya Allah adalah sholat. Bahkan sholat itu adalah ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Ummati as-sholat. Ya, amalan terbaik yang ketiga untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah hafidul akhlak. Apa Ibu? Hafidul akhlak, yaitu menjaga dan merawat akhlak kita, tingkah laku kita, kepribadian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang beriman harus menjaga akhlak kita, kepribadian kita, tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada orang yang berkata begini, Bu, ngaji mah terus, ngaji mah terus, tapi akhlaknya begitu, mending gua yang gak ngaji. Dikik balik begitu. Kira-kira ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira yang ngomong begitu? Udah mah dia mah Bu paling gede kalau lihat orang ngaji. Nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau apa, Bu? Komentarnya seperti itu. Gara-gara kita juga yang salah. Ngajinya rajin tapi akhlaknya tidak dijaga. Dia mah ngajinya rajin kemana-mana, mulutnya nggak dijaga. Tuh. Ada yang begitu ada? Hafidul akhlak.
jaga akhlak kita, kepribadian kita, apalagi kita orang yang sering mengaji. Jaga akhlaknya agar apa? Agar orang yang tidak mengaji nggak bisa berkata seperti tadi, ya Bu, tidak bisa berkata. Bahkan sebaliknya, orang yang tidak mengaji, yang tidak pernah mengaji, yang mengejek kalau ada orang yang mengaji, malah dia ikut ngaji. Karena apa? Karena akhlak kita yang suka akhlak adalah cermin sempurnanya iman seseorang. Akhlak adalah cermin sempurnanya ibadah seseorang. Semakin bagus iman seseorang, maka semakin bagus pula akhlaknya. Semakin bagus ibadah seseorang, maka semakin bagus pula akhlaknya. Karena apa? Karena akhlak adalah cermin bagusnya, sempurnanya iman. Akhlak adalah cermin bagus, sempurnanya ibadah. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, yang keempat, Bu, amalan terbaik untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah hafidut taubah. Hafidut taubah. Apa artinya Ustaz hafidut taubah? Yaitu berusaha untuk menjaga dan merawat taubat kita, menjaga istighfar kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa Ibu, kita hidup di dunia ini bukan orang bersih, betul? Bukan orang bersih. Maksudnya bahwa kita hidup di dunia ini adalah orang yang hina di hadapan Allah. Banyak dosa, kesalahan, kehilapan yang kita perbuat. Maka hafidut taubah, jagalah taubat kita, istighfar kita di dalam kehidupan sehari-hari yang hanya satu kali saja, hidup yang sementara singkat di dunia ini. Maka Ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita usia kita ditangguhkan oleh Allah, ini usia kita ditangguhkan, betul? Selagi usia kita ditangguhkan oleh Allah, sehingga selagi usia kita dipanjangkan oleh Allah, maka jadikanlah waktu yang Allah berikan, jatah waktu yang panjang, usia yang panjang ini, jadikan kesempatan bagi kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar di hari-hari yang kita lewati, yang hidup sementara ini. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Lisan kita jangan sampai kering, lisan kita terus dibasahi dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa, tidak punya salah kepada Allah Subhanahu, bahwa sungguh dosa kita ini sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita ini ibarat pasir di lautan yang begitu banyak bertumpuk, bahkan sudah hitam pekat dan mungkin sudah bau busuk dosa kita ini. Hanya saja Allah masih menutupi dosa dan aib-aib kita. Ya Bu ya? Maka jangan ada perasaan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini gak punya dosa. Orang yang mengatakan hidupnya tidak punya dosa di dunia ini, berarti dia makhluk yang paling sombong. Maka kita jangan mengikuti. Dosa kita bagaikan pasir di lautan yang begitu tumpuk, banyak, hitam pekat dan bau busuk. Maka Bu, pertanyaannya lagi, apa jadinya? Bu, apa jadinya? Begitu dosa kita yang begitu banyak, kemudian kita tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar, tidak mau mohon ampun kepada Allah. Azal lebih awal menjemput kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Kematian pasti datang.
Maka pertanyaannya lagi, apa jadinya Ustaz? Ya, bila kita tidak mau bertobat, menunda-nunda taubat, nggak mau mohon ampun kepada Allah dengan jujur bahwa kita banyak dosanya kepada Allah, nggak mau tobat, azal lebih awal menjemput kita, maka sudah